Part 36. Setelah beberapa waktu berlalu dan sayangnya tidak diperlihatkan saat Roman mengalahkan Oscar yang memegang peringkat kedua, di tempat Raja Daniel, terlihat salah satu prajurit sedang memberikan informasi tentang pertarungan duel tersebut, dengan dia yang berkata, kalau Roman telah berhasil mengalahkan peringkat ke-9 sampai kedua hanya dalam kurun waktu 1 hari saja, dan karena hal tersebut, prajurit itu berkata kalau tidak ada alasan lagi untuk menghentikan Roman menantang peringkat 1, dan raja yang mendengar itu pun berkata kepada Nicholas, apakah tidak ada cara untuk menghindari duel melawan Roman Dimitri? Dan meski Raja Daniel berkata kepada Nicholas kalau dia mempercayai kekuatan yang dimiliki oleh Nicholas, Raja Daniel masihlah merasakan ketakutan kalau Nicholas bisa dikalahkan oleh Roman Dimitri. Karena kalau hal tersebut benar terjadi, posisinya yang kokoh akan berakhir menjadi mangsa pihak para bangsawan. Nicholas yang mendengar itu pun berkata kalau itu tidak akan terjadi, dan meminta Raja Daniel untuk mempercayainya, serta berkata kalau dia akan membuktikan kelayakannya sebagai pedang terkuat Kairo, dan ketika Nicholas akan pergi untuk melawan Roman dalam duel perebutan peringkat ke-1, salah seorang pun datang, yang diketahui dia adalah orang yang dulu pergi ke kediaman Dimitri untuk menawari Roman untuk berpihak ke pihak Raja Daniel, yang diketahui dia bernama Bettner. Bettner yang mendengar perkataan Nicholas di luar ruangan pun bertanya, apakah Nicholas yakin dengan apa yang ia ucapkan, dan setelah mengiyakannya, Nicholas pun bertanya tentang Roman kepadanya, dan Bettner pun berkata, kalau Roman adalah orang yang terlahir dengan kelayakan sebagai seorang pemangsa, bahkan ketika dirinya belum menerima pengakuan, Bettner berkata kalau Roman sudah sangat percaya terhadap jalan yang dia ambil, dan karena itu, Bettner menyuruh Nicholas untuk berhati-hati, karena kalau Nicholas sampai kalah, keluarga kerajaan Kairo akan berakhir, dan sambil meninggalkan mereka, Nicholas berkata kepada Bettner untuk tenang saja, dan dengan kepercayaan dirinya, Nicholas berkata kalau dia akan melindungi keluarga kerajaan Kairo. Keesokan harinya, di ibu kota Kairo, Kairos, pertandingan untuk memperebutkan peringkat ke-1 pun akan segera dimulai, dan di saat Roman akan memasuki ring pertandingan, para penonton pun merasa kagum, karena hanya dengan melihat Roman berjalan, mereka merasa kalau Roman adalah ksatria hebat yang memancarkan aura kepemimpinan, dan setelah Roman menaiki ring pertandingan, di sisi Nicholas, dia yang menghunuskan pedang besarnya pun berkata kepada Roman, kalau dia, sebagai pedang terkuat Kairo akan menunjukkan kenyataan yang tak bisa dibayangkan oleh Roman, dan di sisi Roman, dia yang mendengar itu pun sambil menyiapkan pedangnya dia berkata kepada Nicholas, untuk melakukan sebaik mungkin. Setelah aba-aba pertandingan dimulai, Nicholas pun langsung bergerak dan menyerang Roman, dan ketika Roman membalasnya sehingga pedang mereka berbenturan, ledakan kedua aura antara mereka pun menimbulkan hempasan angin yang sangat besar, sehingga membuat para penonton yang melihatnya itu pun terkena oleh hempasan tersebut, dan ketika mereka memulai menyerang satu sama lain yang menimbulkan ledakan udara karena gesekan dari pedang mereka, Wilas selaku pengadil dari pertandingan tersebut pun sangat terhibur dengan pertandingan tersebut, tak terkecuali dengan Nicholas dan Roman yang sedang bertanding. Di saat Nicholas menyerang Roman yang membuat para penonton merasa kagum dengan kehebatannya, di sisi Roman, dia pun membalas serangan yang dilancarkan oleh Nicholas, yang tak diduga membuatnya terseret jauh ke belakang, sekaligus membuat Nicholas tak mempercayai kalau dia bisa kalah beradu kekuatan dengan Roman. Namun berbeda terbalik dengan Roman, dia yang mendapatkan lawan yang hebat pun mulai menggila. Kemudian langsung bergerak dengan cepat dan melancarkan serangannya kepada Nicholas. Nicholas yang menahan serangan tersebut, dia pun masih mendapatkan dampak dari serangan Roman yang sangat kuat, dan ketika membalas serangan yang dilancarkan Roman, Roman dengan sigap menghindari serangan tersebut dengan cara melompat ke belakang. Dan di situasi tersebut, Nicholas pun berkata dalam hatinya, meski dirinya mengakui Roman adalah orang yang sangat hebat dan menarik, Nicholas beranggapan kalau Roman tidak akan memihak ke keluarga kerajaan kalau dia memenangkan pertandingan tersebut, dan karena itu, Nicholas pun bertekad kalau dia tidak boleh kalah melawan Roman,
dan kemudian mengarahkan pedangnya ke atas dan mengeluarkan aura yang sangat besar, sehingga membuat Roman bertanya-tanya, apa yang akan Nicholas lakukan? Dan di sisi Nicholas, dia pun berniat menggunakan teknik rahasianya yang bernama Demolition, dan langsung mengarahkannya ke arah Roman, sehingga membuat ledakan besar, dan di sisi Roman, dia pun mencoba menyerang balik dengan teknik seni Divine Heavenly Demon bagian tengah teknik pertama, dan langsung melahap api dari serangan yang dilancarkan oleh Nicholas. Setelah beberapa saat dan debu dari hasil serangan mereka mulai memudar, tak diduga terlihat Nicholas yang bersujud bersimbah darah, dan karena dengan keteguhan hatinya untuk tidak pernah menyerah, dia pun dengan sisa-sisa tenaga mencoba bangkit kembali sambil berkata kepada Roman untuk meneruskan pertandingan mereka, dan Roman, dia pun bertanya kepada Nicholas, kenapa dirinya berjuang sekeras itu, dan sambil tersenyum, Nicholas berkata karena dirinya adalah pedang terkuat Kairo, bahkan jika dirinya kalah, Nicholas berkata kalau ketetapannya tidak akan pernah hancur, dan sambil tertatih-tatih, Nicholas berjalan ke arah Roman untuk melancarkan serangan. Tetapi, di waktu itulah akhir dari perjuangannya, dan Roman pun langsung menyerang Nicholas, dan berhasil menumbangkannya. Sekaligus, Wilas selaku pengadil dari pertandingan tersebut mengumumkan, kalau Roman Dimitri menjadi peringkat ke-1 di kerajaan Kairo, dan di waktu yang bersamaan, Wilas pun akhirnya menyadari, kalau Roman adalah sesosok monster yang akan terus melampaui akal sehat, yang tak akan bisa ia jinakkan untuk berpihak ke fraksi Valhalla mereka. Setelah beberapa waktu berlalu setelah pertandingan tersebut selesai, Roman yang sedang berjalan dengan para ksatrianya di pusat kota Kairos pun menjadi perbincangan para penduduk, dengan mereka yang tak menyangka, kalau Roman bisa mengalahkan Count Nicholas dengan umurnya yang masih muda, dan berakhir menjadi kesatria terhebat Kairo selanjutnya, dan di perjalanan Roman tersebut, tak diduga dia pun dihadang oleh Marques Benedict, dan setelah memerintahkan para pasukannya mengepung Roman dan ksatrianya, Marques Benedict pun berkata, dengan mengatakan, "Kau mengalahkan Count Nicholas? Itu luar biasa. Kekalahan Count Nicholas membuatku memikirkan tentang alasanmu meminta waktu 1 tahun. Sekarang aku mengerti. Waktu 1 tahun itu ditujukan untuk persiapan keluarga Dimitri kan, demi mengumpulkan dan memperkuat kekuatan kalian. Tapi saatnya untuk kalian memilih, berpihaklah pada fraksi bangsawan atau mengambil keputusan yang lain. Akan sempurna kalau keputusanmu adalah yang pertama, soalnya kau harus membayar mahal kalau mengambil keputusan kedua. Jadi, apa keputusanmu?" Di sisi Roman yang sedang merenung, dia pun teringat dengan kehidupannya yang lalu saat menjadi Baek Jong Hyuk, dan di waktu tersebut, situasi serupa pun terjadi, dikala saudaranya yang bernama Baek Oh Yeol memberikan pilihan kepada Baek Jong Hyuk. Apakah dia akan mengambil keputusan untuk memihaknya dan menikmati kehormatan serta kejayaan bersama dengannya seperti saudara Baek Jong Hyuk yang lain, atau mengambil pilihan yang lain untuk melawannya sebagai pewaris kultus Divine Heavenly Demon? Dan di sisi Baek Jong Hyuk, sambil berjalan ke arah saudaranya, dia pun memikirkan apa yang akan dia ambil dalam keputusan tersebut, dan setelah menghampirinya, Baek Jong Hyuk pun meminta maaf kepada saudaranya tersebut. Sambil mengacungkan pedangnya, Baek Jong Hyuk berkata kalau dia tidak mungkin bisa hidup untuk orang lain. Dan keputusan sama itu pun diambil oleh Baek Jong Hyuk dalam kehidupan keduanya yang menjadi Roman Dimitri. Marques Benedict yang mendengar keputusan Roman pun berkata kepadanya, kalau keputusan Roman sangatlah bodoh, dan karena diuntungkan dalam kekuatan dan jumlah, Marques Benedict berpendapat, tidak peduli sekuat apa Roman, akan mustahil bisa mengatasi situasi tersebut, dan karena hal itu, Marques Benedict pun memanfaatkannya dan berkata dengan lantang, kalau dia sebagai kepala pemerintahan pusat, menobatkan Roman Dimitri sebagai penjahat yang berusaha memicu perang sipil dengan menyerang penduduk, dan memerintahkan para prajuritnya untuk menangkap Roman untuk menjebloskannya ke dalam penjara agar bisa menjalankan investigasi terhadap Roman lebih lanjut. Namun, yang tak diduga, Marques Benedict dikejutkan dengan prajuritnya yang menghampiri Roman, karena Roman tanpa basa-basi langsung mengeksekusinya, sehingga membuat Marques Benedict murka dan berkata, karena Roman memberikan perlawanan,
Marques Benedict menyebut kalau tindakan Roman adalah pemberontakan terhadap raja. Tetapi Roman dengan santainya berkata kepada Marques Benedict untuk jangan sembarangan berbicara, karena tindakannya bukanlah perlawanan terhadap raja, melainkan personal terhadap Marques Benedict seorang. Kemudian menuduh balik Marques Benedict, kalau yang berusaha melakukan pemberontakan bukanlah dirinya, melainkan Marques Benedict sendiri. Marques Benedict yang mendengar itu pun tambah marah. Kemudian berkata, kalau pemerintahan pusat sudah seperti perwakilan Kairo, jadi tindakannya sama seperti kehendak raja itu sendiri. Jadi, Roman dan keluarga Dimitri akan hancur karena kesalahannya mengambil keputusan yang diberikan oleh Marques Benedict. Tetapi, Roman dengan tegas berkata kalau hanya rajalah yang pantas untuk memutuskan tindakan siapa yang benar. Lalu, Roman pun memberikan perintah kepada Chris dan Kevin untuk membukakan jalan agar Roman bisa pergi menemui raja, dan Chris serta Kevin, dengan sigap mereka bergerak dengan cepat, sambil berkata, "Siap." Di sisi Chris, dia tanpa ragu langsung mencabik-cabik para prajurit yang menghalangi jalan tuannya, tak terkecuali dengan Kevin. Dengan beringas, dia pun membunuh prajurit yang dibawa oleh Marques Benedict sehingga membuat Marques Benedict ketakutan, dan di sisi Roman, dia sambil berjalan pun melakukan hal yang sama terhadap para prajurit yang dibawa oleh Marques Benedict. Karena situasi mulai keos, Marques Benedict pun tergesa-gesa pergi dari tempat tersebut beserta para bangsawan yang lain, serta memerintahkan para prajuritnya untuk menyerang Roman Dimitri. Dan tak lupa dia juga berkata kepada para prajurit, kalau di antara mereka ada yang berhasil memenggal kepala Roman Dimitri, Marques Benedict berjanji kalau dia akan memberikan hadiah besar pencapaian tersebut, dan di sisi salah satu prajurit yang dibawa olehnya, dia dengan lantang berkata kepada Roman Dimitri untuk berhenti melakukan pembantaian di ibu kota Kairos. Namun sebelum perkataannya selesai, Roman pun tanpa ampun langsung memenggal prajurit tersebut, dan mulai membantai kembali para prajurit Marques Benedict. Di tempat lain, tepatnya di istana kerajaan Kairo, salah satu prajurit kerajaan pun memberikan informasi terkait situasi di ibu kota, dengan prajurit tersebut yang berkata, kalau Roman Dimitri sedang melakukan pembantaian kepada para bangsawan tanpa pandang bulu, sehingga membuat Raja Daniel yang mendengar itu pun mulai merasa frustasi serta beranggapan, kalau tindakan Roman tersebut adalah tindakan untuk pemberontakan, dan tetua ordo dari ksatria kerajaan yang berpikir sama dengan Raja Daniel, dia pun langsung memerintahkan prajurit tersebut untuk memanggil semua ksatria kerajaan untuk melindungi keluarga kerajaan. Karena, entah kapan Roman Dimitri yang ia panggil sebagai pengkhianat akan memasuki istana, dia berkata kalau mereka harus sesegera mungkin memprioritaskan keselamatan Raja Daniel. Namun tak berselang lama, seorang prajurit yang ada di luar pun berkata, kalau Roman Dimitri meminta izin untuk bertemu dengan raja, sehingga membuat Raja Daniel pun terkejut. Setelah memperbolehkan Roman untuk menemuinya, Roman pun merendahkan tubuhnya untuk memberikan hormat kepada Raja Daniel. Namun, Raja Daniel meminta kepada Roman untuk mengesampingkan formalitas mereka dan meminta penjelasan yang terjadi di ibu kota. Kemudian, Roman pun menjelaskan hal tersebut, dengan dia yang berkata, setelah duel peringkat terbuka selesai, Marques Benedict bersama bangsawan yang lain membawa ratusan pasukan untuk memaksa saya memihak fraksi bangsawan. Tapi saya tidak memihak Benedict, melainkan Raja Kairo, Daniel Kairo. Jadi saya menolak tawarannya, selama Yang Mulia Raja menjanjikan satu hal pada saya, keluarga Dimitri akan menjadi pedang Kairo, dan saya akan membereskan semua bangsawan dan meluruskan kembali kekuasaan Kairo yang kacau. Raja Daniel yang mendengar itu, lalu bertanya kembali kepada Roman, apakah dia ingin membuat kesepakatan dengannya, dan Roman pun menjawab, dengan berkata, saya berada di perbatasan selatan ketika Hektor mulai menyerang, padahal masih ada waktu untuk menghentikan agresi mereka. Tapi benteng pertahanan Kairo berhasil dijatuhkan dalam sekejap. Masalah utama kerajaan Kairo adalah 4 fraksi. Perbatasan selatan mustahil bisa ditembus seperti itu andaikan Kairo memiliki tatanan kekuasaan yang benar. Apa ada perubahan Kairo dalam 1 tahun terakhir? Apalagi situasi benua Salamander saat ini mulai mencekam.
Mau sampai kapan Anda berdiam diri? Kunci untuk menyatukan Kairo adalah tidak membiarkan Marques Benedict yang mengendalikan pemerintahan pusat, melainkan raja sendiri, sehingga membuat Bettner terkejut, dan membuat tetua Ordo menyadari, kalau tindakan yang dilakukan oleh Roman bukanlah pemberontakan. Di sisi Roman, dia pun melanjutkan perkataannya, dengan dia yang berkata, kalau keluarga Dimitri sudah mempertaruhkan segalanya, dikala Raja Daniel yang masih meragukan niatannya, kemudian bertanya kepada Raja Daniel, apakah dirinya tidak ingin memanfaatkan situasi ketika Dimitri bergerak. Kemudian, Raja Daniel pun berkata kalau dia ingin mempertanyakan sesuatu hal sebelum mengambil keputusan. Apa yang diinginkan keluarga Dimitri sebagai imbalan atas semua itu? Dan Roman pun menjawab, dengan mengatakan, saya menginginkan wilayah Timur Laut, termasuk Dimitri menjadi negara merdeka. Kalau wilayah Timur Laut menerima kemerdekaan sebagai kekuatan independen, kami tetap akan menjadi akar pohon Kairo dan bergerak demi Kairo. Yang mulia Raja, kalau ada yang harus dibuang, maka pikirkan saja pilihan terbaik untuk Kairo. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.